Jadi tubuh kita bisa berkarat? Ya, bisa. Artinya proses itu tidak bisa dihindari, Bapak Ibu sekalian. Mulai dari kita lahir sampai kita nanti mati nanti, kita nggak bisa menghindari proses itu. Oleh karena itu, Allah sudah menyiapkan obatnya. Allah bukan hanya menciptakan antioksidan di dalam tubuh kita, tetapi Allah sudah menyiapkan antioksidan ada dalam makanan kita. Contoh, antioksidan namanya resveratrol. Ini antioksidan yang dapat mencegah dan mengobati penyakit jantung koroner, ada dalam. Kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Nah, itu tema yang hari ini kita angkat. Ini menarik sekali tema ini, dan ini sering saya sampaikan di dalam seminar-seminar saya, karena ini adalah tema yang paling mudah membuka paradigma masyarakat bagaimana cara hidup sehat. Ya, tetapi kalau ingin mendapatkan informasi mengenai pengobatan secara holistik atau materi lainnya, kebetulan sebelum pandemi saya juga punya acara di SCTV. Ya, kita punya acara namanya Sejadah Sehat Jadi Ibadah, bincang-bincang kesehatan secara holistik. Saya sebagai narasumber, ada Ustadz Solmed, ada Cing Abdel. Kita buat acara itu setiap hari, tapi karena pandemi kita tidak syuting dulu, dan acara itu oleh pihak SCTV dimasukkan ke dalam YouTube. Jadi Bapak Ibu bisa nanti pulang bisa buka YouTube, ketik Sejadah SCTV. Di situ banyak sekali materi-materi kesehatan yang saya angkat, yang tentunya berhubungan dengan pengobatan secara holistik. Baik Bapak Ibu sekalian, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Ada 3 jawaban. Jawaban pertama, karena gaya hidup yang salah. Salah menurut siapa? Ya tentunya salah menurut ilmu kesehatan dan salah menurut ajaran Rasulullah SAW. Jadi Nabi kita bukan hanya mengajarkan masalah tauhid, bukan hanya mengajarkan masalah syariat, tetapi juga memberikan contoh. Banyak hadis-hadis yang berhubungan dengan kesehatan. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, Nabi kita adalah manusia yang sehat, betul? Konon ceritanya sakitnya beliau hanya 2 kali. Yang pertama di saat beliau diberikan racun. Tentunya peristiwa ini sudah sering kita dengar. Ya, di salah satu perang, di saat beliau selesai pulang dari peperangan lalu beristirahat dengan para sahabatnya, didatangi oleh seorang wanita dari kaum kafir Quraisy keturunan Yahudi. Wanita ini memberikan sepotong daging. Daging tersebut ternyata sudah diberikan racun. Kenapa wanita ini ingin membunuh Nabi Muhammad? Karena wanita ini dendam sekali. Suaminya terbunuh di saat peperangan. Ya. Lalu beliau memberikan daging yang ternyata daging tersebut sudah ada racunnya. Nabi sempat memakannya, tetapi ada bisikan dari malaikat, segera muntahkan. Lalu Nabi memuntahkan, Nabi juga menyuruh seluruh sahabat yang memakan daging tersebut untuk juga memuntahkan. Tapi ada salah satu sahabat yang wafat karena kedahsyatan racun tersebut. Nabi pun sempat sakit pada saat itu. Nah, itu peristiwa di mana Nabi sakit. Ya. Lalu Nabi sakit yang kedua menjelang mau wafat. Di sini muncul pertanyaan, apa rahasia beliau sehat? Ada salah satu hadis yang menarik, ya, di mana hadis ini berhubungan dengan kesehatan. Bunyinya, tidak ada tempat yang lebih buruk kecuali di dalam perutnya anak cucu Adam, kata Nabi. Tidak ada tempat yang lebih buruk kecuali di dalam perut kita. Nabi ingin mengatakan kepada kita bahwa tempat paling buruk di dalam sistem tubuh kita adalah sistem pencernaan. Konotasi perut selalu berhubungan dengan pencernaan. Nah, kalau pencernaan berarti hubungannya dengan apa yang kita makan. You are what you eat. Dirimu adalah apa yang kamu makan. Baik, 30 tahun terakhir ini masyarakat Indonesia, terus terang Bapak Ibu sekalian, banyak yang sakit diabetes. Seminggu ini saja saya didatangi hampir 90%
pasien yang berobat ke klinik saya sakit diabetes dan hipertensi. Kemarin ya, setelah acara manasik kesehatan selesai hari Sabtu kemarin di Bekasi juga ya, rombongan dari pihak jemaah masjid datang ke klinik untuk medical check up, dan ternyata dari rombongan itu hampir 90% sakitnya diabetes dan hipertensi. Nggak jauh-jauh dari situ. Pertanyaannya kenapa, Pak? Ya? Yes. Karena pola makan bangsa kita yang berubah. Lalu muncul pertanyaan, apa penyebab kerusakan sel? Apa? Penyebab kerusakan sel, para ahli hari ini sepakat 80% disebabkan karena faktor radikal bebas. Sekali lagi, kata ini diingat, dicatat, radikal bebas. Radikal bebas adalah sebuah molekul yang terbentuk akibat proses oksidasi. Kata kedua, tolong diingat, oksidasi. Oksidasi itu apa? Oksidasi adalah suatu proses ya, yang terjadi di dalam tubuh kita karena kita bernafas, karena kita beraktivitas, karena makanan yang tidak baik, tidur yang terlalu larut malam, stres, dan seterusnya. Oksidasi itu kalau di luar sana contohnya besi berkarat. Jadi tubuh kita bisa berkarat? Ya, bisa. Artinya proses itu tidak bisa dihindari, Bapak Ibu sekalian. Mulai dari kita lahir sampai kita nanti mati nanti, kita nggak bisa menghindari proses itu. Oleh karena itu, Allah sudah menyiapkan obatnya. Allah sudah menyiapkan penawarnya di dalam tubuh kita. Penawar obat penangkal dari oksidasi namanya antioksidan. Antioksidan diproduksi di dalam setiap sel-sel tubuh Bapak. Namanya glutathione dan SOD, superoksid dismutase. Nah, ini nggak perlu dicatat. Cukup diingat bahwa dalam tubuh Bapak di setiap sel menghasilkan antioksidan. Namun setelah usia di atas 40 tahun, produksi antioksidan tersebut menurun. Oleh karena itu, dengan terjadinya oksidasi yang tinggi, yang banyak, tidak diimbangi dengan produksi antioksidan, sehingga muncul yang namanya radikal bebas, dan radikal bebas inilah yang menyebabkan kerusakan di setiap sel. Sudah mulai jelas? Tetapi Allah Maha Baik, Bapak Ibu sekalian. Allah bukan hanya menciptakan antioksidan di dalam tubuh kita, tetapi Allah sudah menyiapkan antioksidan ada dalam makanan kita. Ada di mana? Ada di mie instan? Jelas bukan. Justru mie instan, goreng-gorengan, makanan siap saji, minuman kekinian adalah makanan dan minuman yang mudah teroksidasi. Antioksidan tersebut ada dalam buah-buahan, Bapak Ibu sekalian. Contoh, antioksidan namanya resveratrol. Ini antioksidan yang dapat mencegah dan mengobati penyakit jantung koroner, ada dalam biji buah anggur. Jadi kalau Bapak makan anggur, bijinya jangan dibuang, dikunyah, ditelan. Karena di situ ada antioksidan yang dapat mencegah penyakit jantung. Ada antioksidan yang namanya likopin yang dapat mencegah penyakit prostat. Bapak-bapak yang usianya sudah di atas 60 tahun, kalau sudah mulai susah kencing tidak tuntas, netes di akhir kencing, tidak selesai-selesai, itu kemungkinan sakitnya prostat. Sebetulnya dapat dicegah, diobati oleh antioksidan namanya likopin, ada dalam buah tomat. Antioksidan yang namanya bromelin dapat mencegah penyakit kanker, ada dalam buah nanas. Ibu kalau motong nanas, bagian tengah yang keras, bonggol nanas itu jangan dibuang karena di situ konsentrat antioksidan namanya bromelin paling tinggi.
ya, justru dibuang. Jangan. Ada antioksidan yang terkandung di dalam buah alpukat dapat mencegah penyakit pikun, Alzheimer. Antioksidan yang terkandung di dalam buah apel dapat mencegah penyakit batu empedu. Dan semua buah-buahan mengandung antioksidan. Tapi tadi kita sudah buktikan, siapa di antara Bapak Ibu yang setiap hari makan 3 jenis buah-buahan? Jadikan makananmu sebagai obat buat penyakitmu. Itu kata Rasulullah. Tapi sebaliknya hari ini gara-gara makanan kita, malah kita jadi sakit. Saya mau cerita Bapak Ibu sekalian. Tolong perhatikan cerita saya. Ini mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita. Sebetulnya kasus ini banyak, Pak. Tetapi saya ingin bercerita salah satu kasus. Ada seorang ibu-ibu usia kurang lebih 55 tahun. Beliau menderita sakit diabetes sudah cukup lama, sudah lebih dari 10 tahun, tetapi 8 bulan terakhir tubuhnya semakin lemah. Ada luka yang semakin membusuk di kakinya. Sangat-sangat parah itu luka, membusuk, terjadinya gangren diabetik. Ya, datang ke klinik saya pakai kursi roda, didorong sama suaminya. Suaminya bilang, tolong dok, istri saya, kami sudah hampir frustasi karena dokter sudah menyatakan ini kaki tidak bisa diselamatkan dan harus segera diamputasi. Ya, apa yang bisa saya lakukan didatangi pasien yang sudah begitu parah? Ya tentunya sulit untuk diobati, tetapi inilah bentuk pengobatan dari pengobatan holistik. Sebelum saya memberikan pengobatan kepada beliau, saya ingin tahu apa yang terjadi di dalam tubuh beliau. Protap dari klinik kami, apapun keluhannya, siapapun yang datang, baik yang sakit sudah parah atau setengah sakit atau bahkan yang tidak merasakan sakit, selalu kita lakukan medical check up holistik. Apa bedanya medical check up biasa dengan medical check up holistik? Medical check up holistik itu lebih komprehensif, menyeluruh. Ya, kita punya teknologi namanya Human Resonance Magnetic Analyzer. Alat ini saya temukan waktu kami masih belajar di Beijing di Cina, di mana alat ini memang tidak ada di Indonesia pada saat itu ya, tapi sekarang sudah mulai ada di beberapa tempat walaupun masih jarang. Alat ini dengan teknologi kuantum dapat mendeteksi 250 parameter fungsional organ tanpa harus dikeluarkan darah Bapak. Jadi tanpa memakai media darah, alat ini mampu mendeteksi seluruh fungsi organ dalam tubuh kita. Mulai dari fungsi otak, fungsi jantung, fungsi ginjal, darah, dan seterusnya. Nah, singkat kata, alat itu saya datangkan ke Indonesia tahun 2011. Sampai hari ini saya pakai, sudah kita upgrade sampai generasi yang keempat. Ya. Nah, ibu itu saya periksa. Dan hasilnya hampir seluruh organ vitalnya itu fungsinya terganggu. Mulai dari jantungnya membengkak, fungsi ginjalnya tinggal 40%, pankreasnya rusak, aliran darahnya tersumbat, oksidasinya naik, radikal bebas sudah tidak bisa terbendung, merusak semua sistem dalam tubuh beliau. Dan pada akhirnya suaminya cerita, dok, istri saya sejak kami menikah dulu, sejak muda, beliau punya kebiasaan yang menurut saya kurang bagus. Apa itu Pak? Beliau ini suka tidur larut malam. Hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu yang kebiasaan tidur di atas jam 11 malam, itu akan menaikkan oksidasi 2 kali lipat. Syarat sehat tidur sebelum jam 11 malam. Jadi kalau mau sehat jam 11 sampai dengan jam 1 malam harus tidur pulas. Setelah itu mau sholat tahajud, Rasulullah menganjurkan sholat tahajud diawali dengan tidur sepertiga malam. Itu bukan jam 1 tapi jam setengah 3, jam 3. Ya. Jadi kalau mau sehat jam 11 sampai dengan jam 1, 2 jam ini
harus tidur pulas, karena pada saat itu organ liver melakukan proses detoksifikasi, bersih-bersih dari sisa-sisa metabolisme yang berpotensi menjadi radikal bebas. Ada pertanyaan? Ya, boleh. Ya, ada lagi? Istri bapak 2, 3, 4 boleh dibawa semua. Baik, terima kasih dari saya. Semoga acara manasik kesehatan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf kalau penyampaian kami ada yang kurang baik, tutur kata yang tidak baik. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.